Sonora FM. Dendanya cukup mahal ya Bu ya, 1 miliar ya. Tapi ini juga terkait dengan situs porno nih Bu, yang diakses juga oleh pengguna internet di Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Nah, apakah secara hukum ini pemerintah Indonesia juga dapat menegakkan undang-undang ITE ke situs yang lokasi servernya berada di luar Indonesia Bu? Kalau berdasarkan pasal 2 Undang-Undang IT, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sepanjang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang IT dan atau kepentingan bangsa Indonesia yang dirugikan. Mengingat locus delicti atau server tersebut berada di wilayah negara lain dan tidak ada maksud dengan khusus ditujukan kepada masyarakat Indonesia atau dengan maksud khusus untuk merugikan kepentingan masyarakat Indonesia, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya bisa mencegah disebarluaskannya pornografi yang ada yang diunduh dari situs porno tersebut atau memproteksi situs tersebut agar tidak dibuka di Indonesia. Masing-masing negara memiliki hukum yang berbeda-beda. Bagi negara yang tidak melarang pornografi, maka hukum Indonesia tidak diterapkan kepada pelaku yang berada di negeri lain, kecuali jika negara yang bersangkutan melarang pornografi seperti hukum di Indonesia, atau keduanya sama-sama melarang Mbak ya. Jadi kedua negara tersebut bisa mengadakan kerjasama, demikian Mbak. Nah, ini kalau terkait dengan transaksi ya Bu ya, ini dalam satu transaksi kan yang sering dilakukan melalui internet consumer, ada yang diminta untuk mengkonfirmasi transaksi dengan mengklik icon yes. Nah, bagaimana Undang-Undang ITE ini sendiri melindungi consumer untuk melakukan transaksi elektronik seperti itu? Oh iya Mbak, dengan mengklik biasanya ada icon yes Mbak ya dalam transaksi itu. Konsumen itu dianggap, apabila dia sudah mengklik yes, itu dianggap telah menyetujui persyaratan dan kondisi atau term atau condition yang diatur dalam konteks elektronik, karena ikon yes tersebut sama halnya dengan tanda tangan konsumen. Dengan mengklik ikon tersebut, konsumen menjadi terikat secara hukum terhadap transaksi yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang IT ini telah mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam pasal-pasalnya, yang tujuannya memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi para konsumennya dalam melakukan transaksi elektronik. Kemudian dalam pasal 9 Undang-Undang IT ini sendiri telah diatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Demikian Mbak. Oke. Ini juga ada pasal 23 nih Mbak Ibu Sri, bisa disampaikan ini mengenai pasal 23 sendiri ini yang menentukan setiap orang yang dilarang menggunakan nama domain yang menyesatkan konsumen ini Bu ya. Iya, lebih lanjut Mbak. Untuk perlindungan konsumen juga semakin dikuatkan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pihak yang merugikan konsumen. Dalam pasal 28 ayat 1 itu telah diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Akan tetapi jika konsumen memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan itikat baik dan hati-hati, oleh karena itu
sebelum mengklik kata ikon yes, itu konsumen itu seharusnya membaca dengan baik tawaran penjual atau jasa di internet tersebut. Kehati-hatian ini adalah salah satu prinsip yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang IT ini, Mbak. Ya. Baik, itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan Ibu Sri, semoga bermanfaat untuk semua sahabat Sonora, dan kita akan break dulu Ibu, nanti kita akan kembali lagi. Jadi untuk sahabat Sonora ingin bergabung bertanya secara langsung, betul, bisa menelpon kami di 359148 atau mengirimkan WA dan SMS-nya ke 0811715817. Kami akan kembali sesaat lagi. Sonora FM.